Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan membuat video podcast Sejarah Minang. yang bertemakan Perang Kongo 2. Halo, saya Jason Christian Nathanael dan ini partner saya. Saya Justin Exaudina Baban dan di sini ada narasumber kami. Halo, perkenalkan, nama saya Davona dari Sekuba dan ini ada teman saya bernama Anggi Rosalinda. Dan saya Zahra Olivetti. Nah, kami sebagai narasumber. Nah, sekarang kita di sini bakal apa ya? Tanya nih tentang Iya. Perang Kongo 2. Tentang Perang Kongo 2. Baik. Saya di sini ingin menanya nih kepada kalian, apa sih Perang Kongo 2 itu? Nah, Perang Kongo kedua juga disebut Perang Dunia Afrika I. Dan Perang Besar Afrika terjadi pada tahun 1998 sampai tahun 2023 di Republik Demokratik Kongo. Sebelumnya disebut Zaire. Perang ini merupakan perang terbesar dalam sejarah Afrika modern. Perang ini secara langsung melibatkan 8 negara Afrika dan 25 grup bersenjata pada tahun 2008. Perang ini telah membunuh 5-4 juta penduduk, kebanyakan akibat kelaparan dan penyakit. 2. Menjadikan Kongo sebagai tempat konflik paling mematikan setelah Perang Dunia III. Ngomong-ngomong tentang Perang Kongo, saya pengen tahu lebih dalam kayak gimana sih latar belakangnya Perang Kongo 2, tapi apa juga sih terkaitannya dengan Perang Kongo 1? Oke. Sama teman kami nih. Baik, izin menjelaskan. Sebenarnya Perang Kongo berawal dari negara Rwanda yang disebut genosida Rwanda antara suku Hutu dan Tutsi. Kemudian banyak yang kabur dari Rwanda dan beralih ke Zaire, yang malah berlanjut perang di Zaire tersebut. Dan malah Hutu dan Tutsi didukung dan saling mendukung sama negara Rwanda dan Zaire. Karena perang ini, pasukan Tutsi sama Zaire pecah untuk memperebutkan wilayah Zaire karena pemimpin saat ini Mobutu Sese Seko yang diktator membuat para etnis di Zaire membuat perlawanan ke Sese Seko. Akhirnya karena pergerakan itu terbuatnya AFDL yang dibuat oleh Laurent dan banyak yang mendukung AFDL tersebut. Boleh jelaskan sedikit nggak sih tentang Kongo 1 itu gimana? Nah, tadi kan yang dijelaskan oleh Adava Ananda mengenai tentang gimana sih awalnya Rwanda bisa etnis Rwanda masuk ke Kongo. Nah, jadi tuh sebelumnya tuh Kongo itu adalah negara yang kaya mineral, jadi kaya sumber daya alam gitu-gitu. Di Afrika dia tuh paling gede lah gitu. Nah, dia tuh direbutkan oleh beberapa negara dalam perang dingin yang kita tahu Uni Soviet sama Amerika Serikat. Nah, Kongo ini bernamanya tuh awalnya Zaire. Namun di bawah pengaruh Amerika. Nah, pada tahun 90 banyak warga Kongo yang kecewa sama pemimpinnya, sama pemerintahannya, ya, karena banyak yang korup dan di situ tuh. Nah, terus akibat itu banyak yang mendamaikan dan ada yang gabungan dari AFDL sama Zaire. Nah, Kongo itu terjadi 2 periode, perang pertama, Kongo pertama, dan Kongo kedua yang kita bahas. Nah, yang kita bahas itu kan Kongo kedua oleh Laurent yang selalu menjadi pemimpin AFDL. Kemusfian ini mengambil alih pemerintahan Kongo dan menjadi presiden Zaire, si Laurent itu pas zaman-zaman yang lagi pokoknya lagi perang di sana. Saat Laurent menjadi presiden Zaire dan mengganti nama Zaire menjadi Republik Demokratik Kongo atau RDK. Nah, latar belakang perang Kongo 2 ini juga berlangsung nih. Kenapa bisa jadinya Kongo 2? Yaitu karena Presiden Laurent bersikap dan membantu dalam menggulingkan rezim Mobutu presiden, dan presiden melakukan eksploitasi mineral yang ada di wilayah timur RDK untuk kepentingan mereka sendiri. Laurent mengusir beberapa negara dan berakhir negara-negara yang diusir itu memusuhi RDK. Etnis RDK adalah Muleng. Nah, dan beberapa negara yang diusir membantu Muleng dengan memberontakkan karena Muleng itu tidak suka dengan Laurent. Jadi etnis-etnis yang ada di Kongo, RDK itu gak suka sama presidennya karena presiden itu diktator sama korup juga gitu. Awal-awal perang Kongo 1 menuju Kongo 2. Ngomongin Perang Kongo 1, tadi saya juga sempat mendengar ada kata AFDL.
Kalau boleh tahu AFDL itu apa sih? AFDL itu dalam singkatannya tuh Alliance des Forces Democratic for, ya pokoknya demokratik ya, itu maaf ya kalau salah penyebutan. Nah, AFDL itu tuh diakronimnya oleh Prancis dari sebuah koalisi dari perkembangan Rwanda, Uganda, Burundi, dan Kongo. Nah, kelompok minoritas yang tidak puas dan negara-negara menggulingkan Mobutu Sese Seko. Jadi AFDL itu terbuat untuk menggulingkan yang si Presiden Mobutu itu, ya kan, tadi disebutkan. Jadi ya intinya mereka dibuat karena untuk menggulingkan si presiden itu. Oh, jadi fungsinya AFDL ini tuh koalisi militer ini untuk menjatuhkan si rezim Mobutu itu ya? Ya, betul. Dan membawa Laurent Désiré itu menjadi... Maaf teman-teman semuanya, aku izin ke kamar mandi. Oh iya, gak apa-apa. Maaf ya. Sakit kaki soalnya, kaki aku sakit. Jangan ditahan tahan. Oke, lanjut aja ya. Kita lanjut Iya. sekarang. Sebelum terjadinya Kongo 2 itu kayak gimana sih? Kalau boleh tahu saya. Kondisinya ya. Ya, kondisinya itu. Nah, penggulingannya selama Perang Kongo pertama tidak banyak memperbaiki situasi DRC. Kelompok itu bersenjata yang telah berpartisipasi dalam genosida Rwanda. Kongo tepat di sebelah DRC mulai menyerang etnis Tutsi dan kelompok suku di sekitarnya, angkatan bersenjata Rwanda dan kelompok gerilya yang telah membantu menciptakannya mulai memerangi kelompok itu dan mendorong penggulingan Mobutu. Tentara Uganda juga menyerbu bertempur bersama pasukan Rwanda. Saya kurang mengerti nih, boleh dijelaskan secara rinci nggak sih? Kayak gimana itu? Jadi itu intinya latar belakang dari Kongo 2 itu dimana yang Kongo pertama itu udah selesai antara Hutu sama Tutsi, namun Hutu sama Tutsi itu masih ada di Kongo. Awalnya kan Hutu Tutsi itu ada disebutkan tadi di Rwanda, nah dia pindah ke Kongo untuk makin perang. Nah, di Kongo 1 itu disebutkan dia berperang di Kongo 1. Nah, kenapa bisa terjadi Kongo 2? Karena kenaikan Presiden Laurent. Jadi itu intinya ya. Jadi intinya dari latar belakang Kongo 2 adanya naiknya Laurent sebagai presiden yang diktator yang pencipta FDL tadi disebutkan, sama yang mengeksploitasi sumber daya alam deh gitu. Gitu. Perang Kongo kedua itu tuh akibat Kongo 1 yang membuat PBB membawa pasukannya ke RDK untuk menyelesaikan RDK dan Rwanda. Kalau boleh tahu juga proses perkembangannya selama Perang Kongo ini gimana sih? Terus gambarannya seperti apa juga? Jadi Perang Kongo 2 itu hampir identik dan dimulainya itu dari tahun berikutnya. Jadi selesai 97, 98 itu mulai Kongo 2. Nah, baik Rwanda ataupun Uganda terus menandai berbagai kelompok pemberontakan yang terjadi di DRC dan berbagai kelompok etnis dan memilih militer sana tuh saling berperang. Perang Kongo kedua secara resmi itu berakhir dari tahun 2003. Tapi perang ini tuh akibatnya masih panjang. Jadi dibilang tuh Perang Kongo 2 itu lebih kayak bersenjata tentang eksploitasi sumber daya alam seperti itu. Nah, di tahun 2008, tapi ini tuh perangnya tuh secara singkat dari tahun 98 sampai 2003. Namun dia tuh nggak akan pernah berakhir teman-teman. Jadi kayak masih aja sampai sekarang gitu. Jadi lebih ke, tapi di prosesnya itu banyak yang mengeksploitasi anak-anak juga, banyak yang intinya kayak membuat kemajuan penanganan perekrutan paksa anak-anak. Nah di sana itu negara menandatangani semua perjanjian dan protokol internasional tahun 2003. Nah anak-anak itu masih kayak banyak yang kelaparan, banyak yang krisis pendidikan seperti itu. Jadinya akibat dari Kongo 2 ini seperti itu. Sangat disayangkan sekali ya. Ya, betul sekali. Pemberontak M23 yang didukung oleh Rwanda berhasil merebut Goma
kota terbesar di bagian timur Republik Demokratik Kongo (RDK). Dalam sepekan terakhir, sedikitnya 773 orang tewas di Goma dan wilayah sekitarnya akibat pertempuran sengit antara pasukan pemerintah dan kelompok pemberontak M23. Perebutan kota ini menandai eskalasi serius dari konflik yang telah berlangsung selama lebih dari 10 tahun lamanya. M23 merupakan kelompok bersenjata paling kuat di antara lebih dari 100 kelompok yang beroperasi di wilayah timur Kongo. Kawasan tersebut diketahui kaya akan mineral yang sangat penting bagi industri teknologi global. Para ahli PBB menyebutkan bahwa pemberontak M23 didukung oleh sekitar 4.000 tentara dari negara tetangga Rwanda. Militer Republik Demokratik Kongo berusaha memperlambat pergerakan M23 ke daerah lain dengan merebut kembali beberapa desa yang sempat dikuasai pemberontak. Namun, kekuatan militer semakin melemah akibat kehilangan ratusan tentara. Bahkan beberapa tentara bayaran asing dilaporkan menyerah kepada M23 setelah jatuhnya kota Goma. Ratusan warga yang sebelumnya mengungsi mulai kembali ke Goma pada Sabtu 1 Februari. Pemberontak M23 berjanji untuk memulihkan layanan. Nah, dari situasi yang terjadi di Kongo pada zaman itu, pasti kan ada dampaknya nih. Nah, kira-kira tuh dampak apa sih yang paling terlihat? Oke, aku izin menjawab. Mungkin pertanyaan kali ini cukup panjang ya. Ceritanya cukup panjang, jadi izin menjawab teman-teman. Republik Demokratik Kongo telah membuat kemajuan dalam hal penanganan perekrutan paksa anak-anak. Negara ini telah menandatangani semua perjanjian dan protokol internasional yang relevan dan telah merundingi perjanjian regional pada tahun 2003. Dan diperkirakan 1/10 dari tentara anak di dunia yang berada di Republik Demokratik Kongo, jumlah tersebut kini telah berkurang drastis. Konflik terbaru yang melibatkan kelompok milisi M23 berakhir pada bulan November 2013. Pada tahun 2014, Perserikatan Bangsa-Bangsa menerbitkan sebuah laporan yang menyatakan bahwa anak-anak masih diculik meskipun dengan tingkat yang lebih rendah. Umumnya untuk menjadi tentara, perbudakan seksual atau kerja paksa di kamp-kamp pertambangan, masalah ini terus berlanjut dan tidak hanya terjadi di Afrika. Anak-anak harus terbebas dari kenegerian yang tak terlukiskan ini. Oke, jadi tadi Davananda sempat mention Perserikatan Bangsa-Bangsa atau disebut PBB. Nah, waktu setelah selesai Kongo 1, terus ada Kongo 2 terjadi, di PBB itu mengirimkan beberapa pasukannya ke Kongo 2. Nah, di PBB itu PBB masuk ke Kongo 2, di mana mereka tuh kan Perserikatan Bangsa itu untuk mendamaikan ya harusnya. Nah, namun di PBB itu karena Lauren itu masih menjabat jadi presiden, banyak yang anggota-anggota PBB itu banyak yang mengikuti eksploitasi mineral juga seperti Presiden Lauren. Nah, maka dari itu warga-warga sana itu tidak respect terhadap PBB. Jadi banyak yang gak suka lah sama PBB. Mana nih katanya PBB itu kan untuk mendamaikan, namun pas dia datang ke Kongo malah ngikutin pemimpinnya untuk mengeksploitasi mineral-mineral, dan banyak juga penculikan anak-anakan di sana. Jadi merasa kayak kecewa, terus kayak apa sih nih gunanya ada PBB. Nah, akibat dari situ banyak juga warga-warga pas setelah tahun 2003 selanjutnya sampai sekarang mungkin banyak yang tidak suka sama PBB dan sampai ngebunuh anggota-anggota PBB-nya gitu. Jadi ya dampaknya cukup rumit sampai Dan sekarang panjang, kan? Ya sampai sekarang masih ya sebanyak yang etnis-etnis yang masih bersekutu dengan yang lain-lain gitu sih. Lauren juga ya.
Gitu aja sih. Gitu aja mungkin. Oke teman-teman, kita sudah bisa melihat dan dengar apa yang sudah disampaikan teman-teman kita semua, narasumber kita. Oke teman-teman, jadi kesimpulannya itu Perang Kongo 2 itu berakhirnya 2003. ya, dan juga tapi efek-efek Masih ada. ya, efek-efeknya masih terasa Masih berlanjut lah sampai sekarang. Nah, jadi kalian semua sudah tahu kan tentang Kongo 2 ini? Iya, Bang. Udah lah, pulang lah. Dadah. Dadah. Udah mau kemana?